sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basariyah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil ya. Misalnya begini, Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil, disifati oh Pak Yai itu makan. La ya'kuluna ta'am wa yamshuna bil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyuwun sewu kalbun atau hinduran lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorik benana beda mustarak. Wah, yo saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darujatir rububiyah. Dan itu yang paling tidak diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanah, tabligh, fatona harus diambil al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa. Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah paham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang madeh. Madehnya ya sholawat itu. Makanya kata Said Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai al-mu'ti. Allah itu al-mu'ti. Wan nabi wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat wa atamal barakah semuanya lin nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wan nabi wal qabil. Sehingga nggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya Sayyid Muhammad sering ngutip dawe Sohibul Burdah, gak mat gak guna sorofi nabi ini wahkum bima syi'ta mat fantihi wa fansub ila dhatihi ma syi'ta min sorofi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi laysalahu haddun fayuriba anhu natikun bifami. Tapi uluhiyahnya selesai, nggak mungkin ada iddiaur uluhiyah. Karena Nabi ya makan, ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan nggak berani. Ya alhamdulillah umatnya do niru semua. Niru gamuk bojo rawani mulai barang itu udah ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama neng masjid. Sing cerita ke NU ya, Sayyidina Ali jamuk Sayyidah Fatimah terus suruh ngisor beduk. Padahal zaman dulu nggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk zaman itu. Barang sing cerita merbot tidur di kamar mik. Dan dulu nggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Waqidi, punya sarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Toro Mas Aziz Sinau serako berniai. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris aja makso. Orang undang saya mesti iki sing undang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya, ada terornya. Nah, bahasa itu kan sepupu jadi ya piye. Ya rawan. Tapi suatu saat mungkin erane niki opo enteng. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi napa diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit. Ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu wa ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altu. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nanti iri. Ya Allah, Sulaiman engkau kasih angin, huduha syahr warwaquha, kok enak kemana-mana terbang, jadi mboten usah jadi pindah travel ya, karena terus terbang mboten mawon. Kayak kulon bolak-balik tawani umroh gratis, Habib Taufik. Gus umroh Gus, gratis. Tangan-tangan ndak ikhlas, dibeli tiga indos. Nah, cara kula gak ada angin ya langsung terbang mawon. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mujizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa?
Muhammad, terus yang diceritakan ya pas jawab itu pakai redaksi mutakallim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka, terus wadolan fa'adaituka wa'ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad, kamu pernah yatim, tak rumat, pernah nggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan apa? Itu nabi senangnya bukan main. Saya itu sering cerita ke teman-teman yang seneng rahmat. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye. Misalnya ke iso terbang di Mekah, tapi mau misor jembatan piye. Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil ki kathah 3 nopo pinten, tapi penter ya boten Alphard, tapi kathah. Wis ra iso terbang lah, uripku kepenak. Wae mangan, wae lunga, wae. Ya sudah, ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim hormat pakde palingnya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahu min ju' wa amanahum min khauf. Sudahlah pokoknya ngaji mangan rapati paham lah penting mangan. Alladzi at'amahu min ju'. Apa mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im, yang ngasih makan, wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya. Ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya al-Islamil khairan ya Rasulullah, itamut ta'am. So nggak Islam itu mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah tiap saat, duwe waya mangan ra duwe, sumpek. Atau ora iso terbang tapi makan apa? Ada. Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ngendikan. Kulo niku cocok. Ya selain iso terbang maksudnya. Tapi ini penting kalau aturaken supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu hadatin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika hadatin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fiturin lam yujami hati. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal. Produk awal. Konsolat wangil era karuan, nak mangan wangil, buwil era karuan. Ngundang kue abah. Kayak apa? Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahmi. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam? Diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang dikira gak batalkan wudhu padahal ajnabi. Itu yang gak diinginkan Kanjeng. Nah, belum keangkuhan. Ya misalnya wonten tiyang tipe anak kok gaya, anak angkate Gus Batu lali keluargane. Lha bapake jenenge Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik napa? Keangkuhan. Sehingga Islam ibtalut tabanni. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan ud'uhum li abaihim wa satu indallah. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mangkelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Niku nak jajar Said Hasan, niku kayak gula kopi, setok wireng, setok putih kuwanta. Niku nak meler umbelen, kanjeng Nabi kadang ngendikan niku lho apa sisi dorong Jawa kon ngerti. Sayyidah Aisyah gak gelem, mbeli caireng kan gak enak. Jebule malah sing nyisi kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing nyisi wali. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap. Kayak apa Rasulullah